menceritakan ya proses saya kembali balik ke Hong Kong. Oke, jumpa lagi bersama Wong Gandeng Sak Donya. Kali ini saya akan menceritakan ya proses saya kembali balik ke Hong Kong dan perjalanan di Hong Kong, bagaimana bandara di Surabaya, bagaimana bandara di Jakarta, dan bagaimana prosesi pada saat saya masuk ke Hong Kong dan sampai pakai jam ini, alat mendeteksi, dan supaya saya tidak kabur dan tidak kemana-mana di karantina. Jadi bagaimana, seperti apa, bisa kita simak di berikut ini. Tetap bersama Wong Gandeng Sak Donya. Juanda tanggal 21 ya. Coba dilihat ya, Juanda tanggal 21. Yes. Oke, di saat perjalanan setelah sampai di bandara Surabaya ya sepi. Setelah itu di ruang tengah ruang tunggu pun yang ada nampak penerbangan cuman Garuda menuju, dan Malaysia Airlines yang menuju luar negeri. Ini tertanggal 21 April ya. Di dalam begitu sepi, orang boarding, check-in semuanya juga kosong, sampai akhirnya saya juga nyampe di Jakarta. Dan di Jakarta juga mengalami hal yang sama. Penerbangan banyak yang nggak berangkat, tapi sebenarnya masih ada, kayak ke Australia masih ada, ke Hong Kong masih ada, ke Jepang pun JAL juga masih ada, Garuda masih melayani sampai ke Jepang juga. Ada beberapa penerbangan yang on schedule. Jadi pada prinsipnya penerbangan masih tetap ada, dan harganya yang nggak tahu, yang nggak jelas, dan wow, istimewa pastinya. Oke, setelah saya terbang kemudian masuk di Hong Kong, prosedur di Hong Kong bagaimana dan seperti apa ya. Setelah keluar dari pesawat dari Hong Kong, kita langsung dihadapkan, tidak langsung ke imigrasi. Biasanya kan ke imigrasi dulu. Nah, itu tidak, itu pada saat kita harus antri berjajar satu-satu dengan jarak sekitar 1 meter karena social distance ya kan. Jarak 1 meter untuk meregistrasi apa sih? Untuk mendapatkan alat ini, untuk dikasih alat ini di tubuh kita, di bagian tubuh kita, atau nanti dia dikoneksikan dengan handphone. Nah, masalahnya kalau buat teman-teman yang nggak ada handphone seperti Android ataupun iPhone atau smartphone nggak ada smartphone agak susah. Jadi ini harus dikoneksikan dengan HP ya, HP smartphone apa aja, Android, iPhone, dan semua iOS bisa. Jadi ini dikoneksikan. Kita harus ngisi beberapa data, saya lampirkan datanya ya kan, yang harus diisi: nama, alamat, dan nomor handphone kita yang domisili di mana. Kalau teman-teman yang ada majikan, berarti alamatnya majikan yang digunakan, dan nanti kesepakatan dengan majikan mau di karantinanya di mana. Tapi kalau saya kebetulan saya ada tinggal di rumah, sewa rumah, maka alamat itu yang saya gunakan. Nah, setelah prosedur diisi data-data semuanya, terus kita antri ke meja berikutnya, akhirnya kita dapatlah ini. Ini proses yang pertama sebelum masuk imigrasi ya. Proses pertama dapat ini alat mendeteksi ini. Tulisannya adalah Stay Home Safe. Jadi di sini ada barcode-nya. Kemudian dari aplikasi di Hong Kong ada aplikasinya juga. Stay Home Safe ada aplikasinya. Aplikasinya yang juga sudah di-download di HP ini. Nah, seperti ini. Ini aplikasinya. Nah, ini saya tunjukin aplikasinya. Nah, aplikasi juga di sini. Kemudian setelah selesai untuk prosedur ini, barulah kita keluar. Nah, keluar ngambil bagasi, kemudian keluar. Nah, di proses keluar inilah yang memakan waktu sangat lama sekali ya. Saya nyampe di bandara Hong Kong jam 7 pagi. Tapi saya keluar, prosedur dan segala sesuatunya itu hampir sekitar jam 4, setengah 5. Jadi hampir setengah harian kita di bandara. Dan diapain aja kita di sana, santai, nggak ada masalah. Sebenarnya
kita, karena pemerintah Hong Kong benar-benar prepare atau persiapan kepada orang-orang yang sudah punya KTP atau orang-orang yang memang ada kontrak untuk tinggal di Hong Kong, maka mereka akan memastikan bahwa kita tidak positif terserang. Jadi kita tidak positif terserang COVID-19. Jadi mereka memastikan itu dengan tes apa? Tes air liur ya. Jadi air liurnya dites. Akan saya sertakan gambarnya dari bagaimana dan seperti apa prosedurnya. Ya, pertama kita naik bus, kemudian dimasukkan satu ruangan, terus habis itu bagasi kita ditaruh di samping, dititipin, kita bawa kertas, kemudian mulailah proses itu. Ya, kita disuruh nonton televisi bagaimana tata cara untuk mengeluarkan air liur kita, nonton video sebentar, setelah nonton video sebentar terus kita dikasih kartu. Nah, kartu nomor itu nomor bilik adalah nomor kayak pemungutan suara dan nomor biliknya. Dan sebelumnya mohon maaf nggak bisa saya dokumentasikan, nggak bisa saya ambil gambar karena memang ada peraturan yang menyebabkan saya itu tidak mendapatkan gambar, tidak boleh mengambil gambar. Jadi di bilik di nomor 35 kemudian saya mengeluarkan air liur. Nah, saya sempat memfoto bagaimana tempat air liurnya itu. Ada kertasnya, ada plastiknya, kemudian dibungkus, oke, kemudian diserahkan ke mereka. Nah, setelah diserahkan, kita masuk ke ruangan yang tadi, yang dari awal tadi. Setelah nonton video, terus ruang dikumpulin dan semua penumpang yang datangnya jam itu tadi, ngumpul satu ruang di tempat hall itu kan, Asia Convention Center itu kan. Nah, di situ, di satu hall, kebetulan di 10C saya tinggalnya di situ sama teman-teman semua yang dari Indonesia. Di situ disuruh nunggu karena mereka akan mengecek hasil tadi air liur tadi. Segitu banyaknya air liur orang itu semuanya dicek ya, dicek di situ dan kita nunggu duduk di kursi, dikasih minum, kemudian dikasih roti untuk kita makan. Mungkin nggak lapar tapi memang dingin banget ya, ruangannya dingin banget. Kebetulan saya pakai kaos karena dibilang bahwa Hongkong sudah panas, saya nggak pakai jaket, terus akhirnya saya harus ngambil jaket di tempat tas saya yang ditaruh di satu tempat tadi. Dengan nunggu sekian lama, akhirnya juga di sore hari jam 4 atau setengah 5, satu persatu orang yang di dalam itu sudah boleh. Kemudian dibawain kertas ini, dibawain kertas seperti ini. Ini ada dua. Yang pertama yang pada saat kita masuk bandara, imigrasi Hong Kong sudah dikasih untuk diisi datanya. Yang selanjutnya ya ini yang dibawa pulang. Jadi nanti di hari yang ke-12 lagi kita sampel air liurnya, kemudian ditaruh ke tempat-tempat yang sudah disediakan buat kita untuk naruh. Lokasinya di mana, mereka menyediakan posisi-posisinya untuk dites ulang. Dan nanti di hari ke-14 apakah bisa kita keluar bebas dinyatakan dari masa karantina atau justru kita kena positif. Jadi seperti itu ya prosedurnya. Luar biasa istimewa ya, sampai istri saya nunggu lama dan akhirnya saya suruh pulang dan kita nggak bisa ketemuan di bandara. Jadi pesan saya buat teman-teman semuanya, nggak usah bingung dan nggak usah khawatir yang sudah nanti tiketnya sempat terbang karena memang pembatasan ini mulai saya nggak tahu, pemerintah Indonesia sudah membatasi penerbangan dan tidak melakukan penerbangan, tetapi kebetulan saya kemarin masih bisa terbang untuk ke Hong Kong ya alhamdulillah banget ya, karena surat keputusan itu tertanggal 24 April sudah pesawat itu sudah dinyatakan untuk tidak terbang lagi sampai 1 Juni dan karantina wilayah dan yang dibuat PSBB dan segala sesuatunya itu udah nggak bisa dan akhirnya aman. Saya sudah nyampe di Hong Kong dan saya sekarang sudah posisi di rumah dan sekali lagi saya masih pakai alat ini dan saya akan mengikuti aturan yang berlaku di Hong Kong karena bagaimanapun alat ini sudah dideteksi. Kemudian HP juga bahaya kalau seandainya kita keluar dari zona yang sudah ditentukan. Jadi itu sekilas informasi bagaimana kita masuk di Hong Kong dan seperti apa dan gambaran tentang kondisi keadaan bandar udara di Indonesia. Oke, sekali lagi nggak usah khawatir, nggak usah kecewa. Yang penting teman-teman sudah berkoordinasi. Kalau dari Hong Kong berkoordinasi dengan majikan itu sudah aman semuanya, nggak ada jadi soal dan nggak perlu ditakutkan masalah COVID-19. Intinya percaya diri, kita sehat, jaga imun,
dan selalulah bahagia, selalulah gembira, karena itu akan membuat daya tahan tubuh kita naik. Oke, begitu informasi. Semoga informasinya bermanfaat buat teman-teman semuanya dan bisa disebarluaskan ke teman-temannya yang mungkin akan mau pulang ke Indonesia atau sebaliknya yang mau berangkat ke Hong Kong. Tapi intinya kalau mau pulang ke Indonesia sudah ada di video saya sebelumnya. Jadi aman, nggak usah khawatir, nggak usah bimbang, nggak usah bingung. Yang penting kalau memang jadwal pulang dan pesawat tidak ada delay ya lanjutkan. Tapi kalau ternyata di delay dan uangnya diberikan kompensasi kembali ya sudah, nggak ada masalah. Yang penting teman-teman itu tetap deal-dealan ya. Kalau yang di Hong Kong teman-teman BMI itu harus deal-dealan dengan majikan. Kalau yang di Indonesia udah nggak ada, bagi saya nggak ada masalah. Atau mungkin ada di karantina atau bagaimana di Indonesia. Intinya kalau memang kita pulang ya udah kita pulang. Tapi kalau memang bisa ditahan untuk tidak pulang, karena banyak gubernur yang menganjurkan untuk tidak mudik, bahkan pemerintah sendiri pun menyuruh kita untuk tidak mudik, ya sudah, coba kita ikuti aja. Kalau ataupun di Hong Kong ya udah, gaji kalian kan tetap lebih banyak. Intinya seperti itu aja, jaga sehat, jaga kondisi, selalu bahagia, dan tetap tonton channelnya Wong Gandeng sak donya dengan info-info yang istimewa. Oke. Bye-bye.